Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya di sini akan menyampaikan sesuatu yang mungkin bermanfaat bagi kalian semua, khususnya kepada diri saya ini sendiri ya. Jadi ternyata itu kita itu dalam melakukan apapun ya, dalam melakukan apapun ya, kita mau usaha apapun pokoknya. Kalau pengen luar biasa itu harus konsisten. Kalau kita cari uang, kita juga harus konsisten bidangnya, konsisten goalsnya. Ya, kalau maunya kita konsisten, suka duka dijalani, maka kita akan menjadi luar biasa. Saat ada pelanggan kita tetap buka, nggak ada pelanggan kita tetap buka, dihinakan kita tetap buka, diomong orang lain kita tetap buka. Maka kalau antum mampu melakukan hal ini 5 tahun saja, atau 3 tahun, atau bahkan 1 tahun, maka antum akan menjadi luar biasa. Intinya tuh konsisten itu mengalahkan segalanya. Walaupun kita sedikit satu, setiap hari satu, misalkan dalam buat konten itu kan, setiap hari satu 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 satu, lama-lama banyak. Dan kemudian setelah banyak tersebut, apa yang terjadi? Ya, kita akan tambah hari tambah berkualitas ya. Ya, kita jangan dengarkan orang-orang yang berbicara tentang diri kita, karena mereka tuh hanya bicara saja ternyata teman-teman, gak menghasilkan sesuatu yang berkelas. Apa gunanya orang lain buat diri Anda? Apa gunanya orang lain buat diri kita, ya kan? Apa kalau maunya dia itu memberikan uang kepada kita, ya gak masalah. Tapi kalau kita nggak diberi apa-apa sama dia, kita diomongi sama dia, kemudian kita malah kayak kerupuk gitu, ya kita gak bakalan bisa berkembang kalau begitu teman-teman. Yang terpenting bagi kita adalah goals kita itu bisa terwujud. Dan ingat, dalam penentuan goals itu harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai goals kita itu keluar dari aturan agama, ya kan. Goals kita itu harus bagus ya, membantu orang lain. Bagaimana kita supaya bisa membantu orang lain ya, kemudian kita setelah membantu orang lain, bagaimana apa yang kita bantu itu bisa lebih banyak lagi orang yang terbantu. Itulah yang harus pasti kita lakukan, dan itu bisa dilakukan dengan kita konsisten. Kalau konsisten, maka kita akan bisa dengan maksimal menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Misalkan kita itu konsisten dalam menjahit, maka kita akan expert dalam bidang menjahit. Setelah menjahit, selanjutnya mungkin kita bisa mendapatkan orderan. Setelah dapat orderan, akhirnya kita dapat uang. Kan ujung-ujungnya uang, teman-teman. Jadi kita itu harus konsisten. Kalau konsisten, maka nilai kita itu akan naik, ya. Kita itu akan punya nilai yang naik, 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 naik. Dan itu mengalahkan segalanya kalau kita mampu konsisten. Tapi kalau kita sedikit-sedikit ganti lagi, tahun ini kita ganti lagi, ya tahun depan ganti pula. Ya, jadi kata orang-orang yang sukses pun mengatakan bahwa kita kalau gonta-ganti bisnis, ya kita akan menjadi nggak ada nilainya ya. Jadi kita bagaimana supaya bangun personal branding kita, supaya kita itu nanti saat kita menjual produk kita, maka kita benar-benar bisa menyampaikan dengan sangat memberikan kepuasan kepada si pelanggannya. Karena apa? Karena kita expert di bidang tersebut. Misalkan kita jualan baju, sebelumnya kita pernah bikin baju, rasionalnya segini, kemudian harga kainnya segini, potongannya begini dan begitu, maka kita akan bisa dengan mudah menjual kepada orang lain dibanding dengan kita jualan langsung door to door. Kita tawarkan produk kita nggak dikenal sama orang lain bahwa kita itu adalah orang yang ekspor di dalam baju. Nah, kita akan lebih sulit kalau dengan seperti ini caranya. Tetapi kalau kita bangun branding kita, misal kita menjahit selama 10 tahun, ya kan, dalam 10 tahun ini kita menjahit, maka kita akan dipandang oleh orang lain sebagai orang yang expert di dalam bidang menjahit ini. Sehingga ketika kita launching sebuah produk, maka orang lain itu akan lebih percaya kepada diri kita dibanding dengan kita langsung berjualan kepada orang lain. Memang tidak salah kita langsung berjualan kepada orang lain, tetapi secara akal dan kemudian secara kenyataan pun, kalau kita langsung jualan kepada orang lain, ya kamu siapa?
Coba bayangin orang yang jualan keliling, dia misalkan jualan kolor kepada kita dari pintu ke pintu. Apakah kita akan bisa untuk percaya kepada dia? Tentulah tidak, ya kan? Tapi kalau umpamanya ada seseorang di dalam sebuah kota, dia itu selama 10 tahun ataupun 5 tahun menjahit aja kerjanya. Kemudian dia launchinglah sebuah produk, maka mungkin kamu akan lebih percaya kepada dia walaupun harganya mungkin lebih tinggi, tetapi kamu akan lebih percaya kepada dia. Nah, itulah yang dinamakan dengan personal branding, dan personal branding ini akan bisa kita untuk bisa meraihnya ketika kita bisa konsisten. Makanya ya kita penting dari yang namanya konsisten ini teman-teman, konsisten goalsnya, konsisten usahanya ya. Jadi seperti itu. Dan kemudian jangan lupa, karena kita itu makhluk ya, kita itu diciptakan sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kekuatan kepada diri kita, supaya diri kita itu bisa tetap konsisten, karena kita gak bakalan bisa tuh konsisten tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu selalu ingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak-gerik kita, karena itu akan membuat diri kita untuk bisa tetap konsisten. Konsisten itu mudah, tetapi mungkin akan susah bagi sebagian banyak orang. Maka dari itu mintalah selalu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, akhirnya kita itu bisa konsisten dalam bidang apapun ya teman-teman. Mungkin itu informasinya. Saya juga gak tahu apakah ini benar apa enggak. Semoga saja bisa bermanfaat bagi kalian semua. 7 menit ini mungkin semoga bisa bermantu dalam kehidupan sehari-hari aktivitas Anda. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.